akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Married First Then Fell in Love. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Song An Kian yang sedang berteleponan dengan ibunya dan mengatakan akan segera tiba di rumah sakit. Tapi tiba-tiba dua pria asing muncul lalu menculiknya. Ketika Song terbangun, ia menemukan dirinya berbaring di sofa di dalam sebuah rumah besar serta terikat tali. Kemudian seorang pria bernama Chu Fei Yuan mendekati Song. Ia mengingatkannya tentang pernikahan kontrak yang semestinya dibatalkan dalam waktu 5 hari. Tapi Song gagal mengikuti perintahnya. Akhirnya Song yang ketakutan menyetujui keinginan Chu agar Chu mau melepaskannya. Setelah itu ia pun pergi ke rumah sakit tempat adiknya dirawat. Tiba di sana ibunya bernama Jing memberitahu Song bahwa ia harus menikah dengan Chu. Namun Song menolaknya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau menikah dengan seseorang yang tidak ia ketahui. Meskipun begitu Jing terus memaksa Song karena Chu berasal dari keluarga yang sangat kaya raya, serta mereka menawarkan mahar sebesar 20 juta yuan pada ibu Song. Jing melanjutkan jika Song menikahi Chu, maka akan membantu melunasi semua hutang mereka, serta bisa membiayai pengobatan adiknya. Tetapi Song terus menolak hingga Jing secara emosional mengancamnya, dan akhirnya dengan terpaksa Song menuruti perintah ibunya. Song kemudian memberitahu keputusan itu pada Chu. Chu mendekatinya. Ia mengatakan jika Song ingin menikah dengannya, maka ia juga harus melakukan pekerjaan sebagai seorang istri. Kemudian Chu mencoba mencium Song secara paksa, tetapi Song mendorong Chu dan ia menamparnya. Namun tiba-tiba perut Song terasa sakit. Chu memeriksanya dan menyuruh Song agar mengikutinya. Chu kemudian menawarkan segelas minuman panas dan membuat Song merasa lebih baik. Setelah itu Chu menyuruh Song untuk menyiapkan makanan dan Song membuatkan semangkuk mie. Menyadari jika Song hanya membuat mie untuknya saja, tanpa ragu Chu pergi ke dapur dan membawa satu mangkuk lagi untuk Song. Ketika akan pulang tiba-tiba hujan mulai turun lalu Song memutuskan untuk tinggal di rumah Chu sebentar. Tidak lama kemudian Song tertidur di sofa. Ia bermimpi jika Chu sedang mendekatinya. Song pun terbangun dan ia menemukan Chu sama seperti dalam mimpinya. Tetapi tampaknya Chu sedang mabuk. Ia lalu tertidur di pangkuan Song. Song mencoba mendorong Chu namun ia gagal hingga mereka akhirnya tidur di posisi yang sama. Keesokan paginya Chu terbangun. Ia bertanya pada Song apa yang ia lakukan di sini. Song menjawab jika Chu mabuk tadi malam dan tertidur di atas pangkuannya. Song bekerja di sebuah kedai kopi dan hari itu ia datang terlambat hingga membuat rekan kerjanya bernama Jackie berteriak karena kesal. Dan Song pun segera meminta maaf atas keterlambatan dirinya. Beberapa saat kemudian Chu tiba di kedai kopi. Ia menyeretnya keluar dan memaksa Song untuk membatalkan pernikahan mereka. Song menjawab jika ia akan melakukan sesuatu. Di rumah sakit Song memberitahu ibunya untuk membatalkan pernikahan bersama Chu. Tetapi ibunya mengungkapkan bahwa ia telah menerima uang dan sudah digunakan sebagian untuk membayar tagihan medis. Hal tersebut mengejutkan Song. Ia berkata bahwa ia memiliki pekerjaan dan berjanji akan menutupi semua biaya pengobatan adiknya. Di tempat lain ayah dan nenek Chu datang mengunjunginya. Ketika si nenek bertanya tentang calon istrinya, Chu menjawab bahwa ia tidak akan menikahi wanita tersebut. Kata-kata Chu membuat neneknya sedih. Ia mengatakan jika ia ingin melihat Chu menikah sebelum ia meninggal, namun Chu tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya Chu datang ke kedai kopi untuk menjemput Song. Namun Jackie mengatakan Song akan dipecat jika ia pergi tanpa menyelesaikan pekerjaannya. Chu lalu menginstruksikan Jackie untuk mengemasi semua makanan karena ia akan membeli semuanya. Chu kemudian memberitahu Song bahwa pekerjaannya sudah selesai, lalu ia membawanya pulang. Tiba di rumah Chu memberikan Song peraturan perjanjian pasangan yang menyatakan bahwa suami selalu benar dan Song tidak akan pernah membantah apapun. Song pun menolak perjanjian tersebut, namun Chu mengancam dengan meminta kembali uang 20 juta yuan. Tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Song pun setuju dan menandatangani perjanjian tersebut.
Chu memberitahu Song bahwa pernikahan mereka akan digelar 3 hari lagi. Ia memperingatkan Song agar tidak menimbulkan masalah apapun. Sebelum pergi, Chu bertanya apakah Song memiliki permintaan darinya. Song menjawab jika ia tidak ingin disentuh oleh Chu. Chu membalas bahwa Song juga harus setia kepadanya. Beberapa hari kemudian mereka pun menikah. Saat malam pertama, Song meminta Chu untuk membiarkannya tidur di ruang tamu, tetapi Chu menolak. Ketika Song mencoba untuk memberontak, Chu mengingatkan pada perjanjian yang sudah disetujui, sehingga Song tidak memiliki pilihan. Keesokan harinya saat Song akan berangkat bekerja, Chu memberitahu Song bahwa ia akan mengantarnya serta menjemputnya. Setelah pulang kerja, mereka datang ke rumah orang tua Chu dan bertemu dengan ayah Chu bernama Chang Ming. Chu mengatakan bahwa ayahnya adalah orang yang telah mengatur pernikahan mereka. Ayah Chu begitu senang melihat Song yang sederhana dan ia akan menghadiahi Song uang 3 juta yuan ke akun Song sebagai hadiah pernikahan. Pada saat yang sama, saudara perempuan Chu bernama Kyo muncul. Ia mencaci maki Song karena mengira Song telah meminta sejumlah uang. Setelah mengetahui bahwa Song berasal dari keluarga miskin, tidak ragu Kyo terus menghina Song. Ia mengatakan bahwa Song menikahi kakaknya hanya demi uang saja dan Song tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Setelah cukup mendengar perkataan kasar Kyo, Chang Min pun menamparnya dan menyuruh Kyo untuk pergi ke kamarnya. Tapi sebelum pergi, Kyo mendorong Song hingga Song terjatuh dan terluka. Tiba di rumah, Chu menggendong istrinya dari mobil, lalu dengan lembut Chu memijat kaki Song. Chu mengatakan jika ia tidak tahan melihat siapapun membuli Song. Ia kemudian mendekati Song dan Song menutup matanya. Ia berpikir jika Chu akan menciumnya, namun ternyata Chu hanya mengingatkan Song untuk membuat sarapan esok hari. Di tengah malam, Song melihat Chu yang tidur berjalan. Song lalu menuntunnya kembali ke kamarnya dan Chu tiba-tiba terbangun. Ia bertanya mengapa Song menuntunnya ke tempat tidur. Song menjawab bahwa Chu tidur sambil berjalan, namun Chu tidak percaya padanya. Ia malah mencoba untuk bercumbu dengan Song. Song yang marah pun menggigit Chu. Ia mengingatkannya tentang perjanjian untuk tidak menyentuhnya. Keesokan harinya di tempat kerja, Jiaki mempertanyakan Song mengapa ia bekerja di hari liburnya, namun Song tidak mau menjawab. Jiaki yang marah kemudian sengaja menumpahkan krim ke lantai, lalu menyalahkan pada Song. Karena kejadian itu, bosnya pun marah besar pada Song karena sekarang mereka tidak memiliki stok krim lagi. Song yang lugu tidak mampu membela diri. Ia hanya meminta maaf dan mulai menangis. Kemudian Song menerima beberapa panggilan telepon dari Chu, tetapi ia mengabaikannya. Tidak lama berselang, Chu tiba di kedai kopi. Ia melihat Song yang sedang menangis. Saat ditanya, Song pun lalu menjelaskan situasi yang telah terjadi. Setelah mendengar cerita dari Song, Chu menyuruhnya untuk kembali bekerja dan ia memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Menjelang sore hari, pemilik perusahaan krim secara pribadi mengunjungi kedai kopi dengan membawa tas penuh dengan krim. Manajer Song begitu terkejut, dengan cepat ia menawarinya tempat duduk, namun pemilik perusahaan malah bertanya keberadaan Song. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena bisa membantu Song. Setelah ia meninggalkan kedai, bu manajer mendekati Song dan mulai berbicara dengannya dengan hormat. Tentunya semua itu adalah rencana Chu untuk membuat Song kembali ceria. Sepulang bekerja, Song dibawa ke tempat ayahnya untuk menemui neneknya. Nenek Chu kemudian memeriksa tubuh Song yang menyebutkan jika Song nanti hamil, maka ia akan mudah melahirkan. Tetapi hal itu membuat Song menjadi canggung. Ia lalu meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Tanpa diketahui siapapun, Yao kemudian dengan sengaja menaruh antingnya ke dalam tas milik Song. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba Kyo menghentikan mereka dan menampar Song. Ia menuduh Song telah mencuri antingnya, tetapi Song merasa ia tidak bersalah. Chu yang membela Song memutuskan menelpon polisi untuk memeriksa sidik jari di anting tersebut. Hal itu membuat Kyo merasa gugup, lalu ia beralasan bahwa anting itu bukanlah miliknya. Dengan terpaksa Kyo meminta maaf pada Song karena itu hanya kesalahpahaman saja. Saat Kyo akan pergi, Chu menghentikannya yang memerintahkan Song untuk membalas tamparan Kyo, namun Song menolaknya. Di dalam mobil, Chu memberitahu istrinya agar menjadi kuat dan melawan jika diperlukan. Song berterima kasih pada Chu, lalu ia mencium Chu hingga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, chairman dari perusahaan kedai kopi bernama Pak Sen secara pribadi ingin menemui Song. Terungkap bahwa ia adalah guru Song di masa lalu.
Setelah berbincang, Pak Sen mengungkapkan bahwa ia melihat nama Song di daftar karyawan dan memutuskan untuk menemuinya. Sebelum berpisah, Pak Sen mengundang Song untuk makan malam nanti. Setelah Pak Sen pergi, Jackie yang arogan tiba-tiba mulai bersikap baik pada Song. Di rumah lamanya, Song menemukan ibunya sedang berkemas untuk pindah ke tempat yang lebih besar. Song meminta ibunya agar menghemat uang. Menurut Song, apartemen yang mereka tempati saat ini cukup memadai. Namun ibunya malah berkata jika ia bisa menghabiskan uang sebagaimana yang ia inginkan. Ia menambahkan jika uang itu adalah hadiahnya untuk balasan karena telah membesarkan Song selama 20 tahun, lalu menjualnya pada keluarga kaya raya. Ibunya juga mengancam Song jika ia menceraikan Chu, maka Song tidak akan pernah bisa melihat keluarganya lagi. Song yang merasakan sakit hati tidak bisa menahan air matanya. Chu bertanya apakah Song mendapat bulian kembali. Song menjelaskan tentang percakapan dengan ibunya. Chu kemudian memeluknya dengan erat untuk menenangkan Song. Di malam hari, Song meminta Chu agar tidak menceraikannya saat ini, karena jika mereka bercerai maka ia tidak akan bisa melihat ibu serta adiknya. Chu lalu menelpon ayahnya untuk mengetahui tentang perjanjian pernikahan antara dua keluarga. Ayah Chu mengungkapkan bahwa ibu Song menuntut uang pernikahan sebanyak 20 juta yuan dan jika mereka bercerai maka ia akan menjual Song pada orang kaya lainnya. Ayah Chu lalu mengirimkan salinan perjanjian pada Chu. Setelah membaca perjanjian pernikahan, Chu begitu marah. Ia langsung menuju ke rumah ibu Song. Tiba di sana, Chu mengingatkan pada perjanjian pernikahan yang menyatakan bahwa jika Chu menceraikan Song, maka ibu Song harus mengembalikan semua uangnya. Chu lalu menyuruhnya untuk meminta maaf pada Song atau ia akan memastikan ibu Song tidak akan mendapatkan apa-apa. Di malam hari berikutnya, Song memberitahu Chu bahwa ia sedang menyiapkan ikan untuk makan malam. Mendengar hal itu, Chu tiba-tiba mengamuk. Ia menanyakan siapa yang telah menyuruhnya membeli ikan. Kemudian Chu mulai menusuk-nusuk ikan itu dengan kejam hingga membuat Song ketakutan. Di dalam mimpinya, Song bermimpi jika Chu mencoba menghabisinya dengan pisau. Setelah itu ia terbangun. Song menemukan Chu berada di hadapannya. Song yang kembali ketakutan berhasil ditenangkan oleh Chu. Chu lalu bertanya apakah Song mengalami mimpi buruk, tapi Song menjawab bahwa apa yang ia saksikan tadi di dapur bukanlah mimpi. Dan secara mengejutkan, Song kemudian meminta Chu untuk menceraikan dirinya. Keesokan harinya di tempat kerja, Song didekati oleh Pak Sen yang menawarinya posisi sebagai manajer di cabang toko barunya. Song tahu bahwa Pak Sen hanya sekedar ingin membantu, sehingga Song menolak tawaran itu dengan alasan ia lebih suka mendapatkan posisi dengan kerja kerasnya. Mendengar hal itu, Pak Sen menyentuh kepala Song. Ia mengatakan jika Song masih tidak berubah. Chu yang berdiri di luar toko melihat mereka berdua sangat akrab sehingga membuatnya sangat cemburu. Song yang tersandung sesuatu dan hampir terjatuh diselamatkan oleh Pak Sen. Pak Sen lalu mencoba mengungkapkan perasaannya pada Song, tetapi tiba-tiba Chu muncul di sana. Chu memberitahu jika Song adalah istrinya dan tanpa segan Chu mencium Song di depan Pak Sen. Momen tersebut membuat Song kesal. Ia pun mendorong Chu dan mengatakan bahwa ia bukanlah mainan. Melihat kejadian tersebut, Pak Sen mengatakan pada Chu jika ia tidak bisa memberi kebahagiaan pada Song, maka Chu harus membiarkannya pergi. Tapi Song menjawab bahwa ia bahagia dengan pernikahannya. Kemudian Song meminta Chu untuk membawanya pulang. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.